Bro Eka Setiadi, yang Bro. biasa dipanggil Kemot apa Kemot ini. Oke, Bro Teddy. Iya, udah lama kita nggak pernah ketemu lagi ya. Ya. Dulu kita terakhir ketemu kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. 4 apa 3 tahun yang lalu lah. Ya, kurang lebih 4 Iya, tahun. kurang lebih ya. Dulu Bro Kemot ini sebagai apa ya, dikenal sebagai tokoh pemuda lah. Tokoh pemuda di lingkungan. Terus juga merambah menjadi tim ses juga dulu. Tim ses Kades tahun 2015 kalau nggak salah ya. Ya. 2015. Terus sempat juga menjadi staf desa kalau nggak salah. Setelah menjadi staf desa, dengar info nih ya, bahwasanya tertangkap. Tertangkapnya karena apa nih? Tertangkapnya kita ngobrol dulu ya, kita tarik 4 tahun yang lalu gitu kan. Bahwasanya Ane mengenal Bro Kemot ini dulu sangat luar biasa, pemuda yang sangat aktif gitu. Dulu gimana coba? 4 tahun yang lalu ceritain dulu aja kayak gimana. Kalau bicara 4 tahun yang lalu ya, apalagi tadi yang dikatakan Bro Teddy itu tokoh pemuda, tim ses, Iya. terlalu berlebihan lah. Iya. Jadi 4 tahun yang lalu itu mencoba untuk membantu satu kegiatan di mana kegiatan tersebut tidak terlepas dari keaktifan seorang pemuda. Iya. Dalam hal membantu rekan-rekan kita yang baru lulus sekolah atau yang nganggur itu untuk bekerja. Iya, Kebetulan ada kesempatan waktu itu. Nah, dari keaktifan itulah dulu bersama rekan berjibaku dan akhirnya memunculkan satu peluang untuk mencoba rekan tersebut untuk mencoba maju di Pilkades tahun 2015. Dan alhamdulillah memang unggul. Unggul ya? Waktu itu. Luar biasa. Nah, itulah kaitan tadi ada bahasa tap desa. Oh, berarti setelah jadi aktif gitu kan di kepemudaan, terus sempat jadi staf desa juga dulu ya? Ya, karena waktu itu unggul di dalam Pilkades tahun 2015. Ya, dapatlah jatah kursi staf desa. Menteri. Kalau di desa, kalau di ini itu menteri ya, jadinya menteri ya. Kalau di lingkup yang besar Menteri seperti ya? negara itu menteri. Menteri ya. Nah, setelah itu dapat info juga, tapi selama jadi staf desa itu berapa tahun dulu? Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya, kita dapat info dari WhatsApp grup, dari WA, dari mana-mana. Teng, Kemot ketangkep. Wow, banyak banget kan. Waduh, gila kita. Kenapa ini bisa ketangkep gitu kan? Jadi, kenapa gitu? Kok bisa gitu? Ada something problem apa dulu gitu bisa ketangkep gitu? Jadi waktu itu memang ini adalah salah satu kebobrokan, saya boleh katakan dalam diri pribadi saya dulu lah. Kebobrokan di mana saya mengalami satu kecanduan dari sebuah tumbuhan yang dikatakan ganja. Wih, luar biasa. Ganja men. Yomen, ganja. Yang nyanyinya Yomen itu ya. Bob Marley. Luar biasa, Bapak Kemot ini ya. Ya, berarti anak buahnya Bob Marley itu ya dulu ya. Jadi kebobrokan itulah yang mengganggu salah satu pekerjaan, sudah bekerja sebagai staf desa, dan juga mengganggu akhirnya ke keluarga. Oh, gitu. Karena masalah kecanduan tersebut, ya akhirnya berurusan lah dengan
kepolisian. Polisian. Lagian kenapa sih ngapain pakai ganja-ganja segala? Ya itu tadi Oh, iya. keboprokan candu. Oh, candu, ya, Makanya untuk Mhm. adik-adik di bawah nih kalau bisa jangan coba-coba lah. Karena berawal dari coba-coba itulah bahaya. Oh, berarti karena awalnya itu gimana ya? Ganja itu berarti menikmati gitu ya? Apa? Sangat dulu sangat. sangat menikmati. Dulu sangat dan sangat benar-benar merasa happy. Oh, ganja itu Pakai happy merasa banget. happy, Oh. makan enak, Tapi biasanya efek sampingnya apa sih ganja itu? makan enak, tidur nyenyak, gitu kan. Itu Tawa-tawa salah- dia katanya. Ya, jadi sesuatu yang rumit-rumit itu hilang dengan halusinasi kita memandang banyak hal yang ya kategorikan kita lucu aja semua gitu. Oh, Jadi, nah kelucuan itulah yang Iya. membuat happy yang Oh. gua tadi bilang kata happy ya gitu. terus lu ngapain gitu? Udah kerja enak, jadi menteri katanya, menteri di dalam desa gitu kan, menteri di lingkup desa gitu. Terus bisa ya kena ketangkep gitu. Maksudnya apakah nggak berpikir dulu gimana? Apa karena have fun aja gitu? Sebenarnya itulah yang namanya candu ya. Candu kalau ibarat apa ya, sesuatu yang sudah menempel banget di dalam diri, yang sudah menjiwai itu tidak terpikirkan Oh. ke depannya atau endingnya nanti atau baik buruknya seperti apa. Yang penting merasa setelah menghisap ganja itu ya Have fun aja gitu ya? have fun aja. Have fun, Bahkan santai. jujur aja dulu waktu itu pernah merasakan kalau nggak ngisap ganja itu Mhm. resah. Resah, Ya. gelisah lah, geli-geli basah gitu ya. Resah. Jadi karena faktor sudah menjiwai itulah jadi Hmm. ya tahu sendiri kan Bapak Presiden kita saat ini Iya, iya. untuk narkoba nggak main-main Oh, pembagiannya. Terus itu gimana? Kok bisa ketangkep gitu? Apa karena apes? Apa karena apa gitu? Awalnya. Awal muasal bisa ketangkep itu gimana? Kalau ketangkepnya sih ya memang mungkin sudah waktunya. Sudah waktunya. Sudah waktunya karena mungkin juga mendengar informasi yang begitu merebak. Mhm. Karena dulu memang siapa sih yang nggak kenal kemot? Wah, siapa yang tidak kenal kemot katanya tuh. Cuman ya itu dari sosok kemot itu juga ada sisi buruknya yang menempel dalam diri dia gitu, dalam Iya, diri benar-benar. kemot itu. Jadi ya informasi yang merebak sana sini, yang tahu sisi buruknya seorang kemot, ya akhirnya terdengarlah sama pihak kepolisian ya, akhirnya ya mengambil satu tindakan untuk Mhm. mengamankan. Terus setelah ketangkep dibawa kemana itu? Apakah dibawa keliling dulu? Apakah digebugin dulu? Apa ditonjokin dulu? Mungkin kan kita juga nggak tahu, makanya berbagi pengalaman aja gitu. Waktu itu untuk penanganannya kan dari pihak kepolisiannya kan dari Reskrim Narkoba Polda Banten. Oh, Polda Banten. Polda Banten langsung yang turun waktu itu. Jadi ya karena gua waktu itu kooperatif, Mhm. jadi alhamdulillah sih nggak ada. Nggak nyampe sampai inilah ya. Ya berarti dari pertama ketangkap langsung dibawa ke Polda gitu ya. Dari Polda berapa hari apa berapa Dari bulan? Polda waktu itu eksekusi gue di rumah jam 10 malam. 10 malam. Jam 10 malam karena kooperatif langsung dibawa ke Polda. Waktu itu nyampe jam 1. Jam 1 Jam malam. 1 malam. Oh, jam 1 Di malam. Polda 1 malam, jam 1 malam itu gue istirahat di ruangan kepolisian itu. Heeh. Kemudian besoknya dititipkan di BNN Polda Banten. Polda Banten. Nah, setelah itu apakah gimana? Di situ prosesnya apakah di BNN berarti setelah di BNN berapa hari atau gimana? Waktu itu karena diberitahu kalau narkoba itu kan 7 kali 24 jam baru bisa disebutkan penahanan. Oh, gitu. Jadi setelah titipan di BNN selama 7 hari, Mhm. kemudian ditarik ke kantor Mhm. Polda, Mhm. kemudian di BAP.
Oh, di BAP. Nah, penandatangan BAP. Oh, penandatangan. Kalau BAP-nya waktu itu malam kejadian. Oh. Langsung di BAP. Karena kooperatif itu ya. Oh. Jadi nggak terlalu ribet. Nggak terlalu ribet karena kooperatif aja ya. Ah. Oh. Terus setelah dari situ berarti dibawa kemana lagi? Setelah dari Polda ke BNN terus kemana lagi? Ditahan di Polda Banten. Polda Banten dulu? Selama 4 bulan. Oh, di Polda Banten dulu 4 bulan. 4 bulan. Oh. Nah, selama penahanan itu di situ tuh apakah ada gimana suka dukanya gitu? Pas pertamanya dulu ya. Pas pertama. Kalau suka dukanya yang pasti Yang dipikirin awal pas pertama ketangkap gimana itu? pada saat ketangkap itu yang dipikiran awal itu ya akhirnya gue ketangkap. Ya, akhirnya gitu. Akhirnya gue ketangkap dan Iya, iya. akhirnya harus banyak yang gue korbankan gitu. Keluarga, pekerjaan. Nah, disitulah langsung berpikir, ya udah mungkin ini saatnya Tuhan atau Allah memerintahkan gue untuk berhenti. Oh iya. Akhirnya ya coba jalanin ibadah. Tapi setelah dari Polda lagi 4 bulan geser lagi Ya, pelimpahan. Pelimpahan kemana lagi tuh terakhir? Pelimpahan ke Rutan Kelas 1 Tangerang alias Jambe. Jambe. Oh, ternyata banyak juga warga yang masuk Jambe ya. Ya. Berarti setelah dari Polda Banten penahanan lari ke Rutan Jambe ya. Nah, setelah masuk Rutan Jambe gimana? Apakah udah pindah itu gimana? Maksudnya tapi gue pengen tahu dulu nih, selama di perjalanan itu apakah mobilnya ditutup apa gimana sih? Mobil tahanannya apakah bisa ngeliat jalan-jalan gitu? Gue terakhir waktu 5 tahun ke belakang, gue terakhir lihat itu jembatan Belaraja. Jembatan Belaraja? Ya, jembatan tol Belaraja. Oh iya. Waktu dari Polda Banten ke Jambe. Ke Jambe? Nah, Oh. nggak biasa aja mobilnya. Oh, tapi terbuka, ada kacanya gitu? Ada. Oh, bisa ngeliat pemandangan-pemandangan gitu? Ya. Oke, ditutup kayak di film-film gitu kan? Mungkin itu pemandangan terakhir waktu itu. Oh, pemandangan terakhir? Nah, karena selanjutnya kan hanya tembok dan tembok. Oh, berarti terakhir ngeliat jembatan tol, jembatan tol. Ngelihat mobil, ngelihat orang-orang. Oh, ya, lalu lalang lah gitu ya? Aktivitas di luar itu ya waktu itu terakhir. Masuk Jambe nih, gimana responnya masuk Jambe? Setelah, karena kan itu udah diponis ya masuk Jambe, apakah belum? Oh, belum juga? Belum. Oh, masih pelimpahan lagi gitu? Oh. Masuk Jambe yang pasti kaget luar biasa karena waktu itu pertama kali ya, dan mudah-mudahan yang terakhir kali. Nggak mau lagi. Kali lagi lah. Ampun dah. Ampun ya. Ya gimana? Yang pasti kaget. Kaget? Yang pasti kaget karena gua sadar, oh inilah yang dikatakan kita harus ikuti aturan negara langsung. Dengan bermacam-macam aturan negara yang harus kita ikutin. Kalau di luar kan enak. Kita hanya mengikuti hal-hal yang fleksibel, yang gampang, yang normal lah. Tapi kalau di dalam itu gimana? Pas sudah masuk dalam, terus apakah ada kamar-kamarnya, apakah gimana atau gimana waktu gitu? itu Pertama masuk Jambe. tahun 2015 ya. 2016 bulan 11 ditangkap. Bulan 3 ke Jambe. 2017 awal. 2017 awal. Waktu itu 2017 ya boleh dikatakan sistemnya lumayan gila lah, boleh dikatakan. Lumayan gila ya. Yang gila di mana manusianya kita itu dianggap nggak ada. Dianggap nggak ada. Dianggap nggak ada. Kayak gimana contohnya tuh? Kayak gimana? Kayaknya sedih banget masuk Jambe. Dianggap rugi. Jadi waktu itu 2017 itu untuk warga baru itu tempatkan dalam satu ruangan yang dimana isinya hampir mencapai 4x4 ya ruangannya. 4x4 kalau nggak salah. Itu 4x8, enggak, 4 kali, kurang lebih 4x7 atau 8 lah. Itu hampir, gua pernah waktu itu 106 orang. Hah? 4x8 106 orang? Terus HS tak rumah eta? Ya lu bayangin lah. Gue malas bayangin lah.
Lu bayangin aja, tapi jangan pernah. Nggak mau. Lu bayangin dengan situasi kondisi ruangan tersebut diisi dengan jumlah nominal yang sekian jiwa. Tapi gua gimana ya ngelihatnya ukuran kecil 100 lebih orang gitu kan. Enggak, lu tidurnya gimana tidurnya? Tidurnya aja gua pengen nanya tidurnya aja gimana tidur di dalam kayak gitu. Itu ada aturannya. Oh, ada aturannya? Ada aturannya tidur seperti apa, ada aturannya. Yang pasti tidak seenak kita tidur di kamar kecil, kosan atau kontrakan kecil, jauh. Oh, berarti mendingan jadi kalau ada yang ngekos nggak usah ngeluh lah gitu ya. Di Jambi itu lebih pahit gitu ya. Kalau ada yang ngekos, kontrakannya kecil, itu nikmatin. Nikmatin ya. Karena masih dalam satu ruangan 4 atau 3 kali berapa itu kan lumayan. Masih leluasa. Enggak, itu proses tidurnya ada jamnya, apakah ada gaya tidurnya gitu apa Yang gimana? pasti diatur. Diatur. Oh, ada yang ngaturnya. Lu tidur miring ke sini, lu tidur Ya. apa gimana? Ya. Lu tidur berdiri gitu. Ya, lu duduk, lu tidur. Oh. Lu terlentang, lu miring. Lu duduk. Dan itu semuanya diatur. Diatur. Setelah apel malam itu jam 7 malam sampai sisa waktu itu. Itu langsung tidur, semua ditidurkan. Oh. Semua ditidurkan jam 5:30 atau jam 6 itu dibangunkan semua. Terus lu pernah di dalam posisi tidur kayak gimana? Posisi nungging kah gitu? Waktu itu gue miring tidur. Miring. Miring, tapi telentang ya, maksudnya miringnya. Tapi maksudnya miringnya miring panjang kan? Ya. Oh, miring. Miring. Berarti kalau lu miring ke sini, yang satu miring bisa jipokan. Enggak, miringnya belakangan gitu. Urutan ada di belakang. Apa miring? Parah. Kalau itu bahaya. Kalau itu bahaya. Gua lagi ngemain kalau lu kalau pernah lihat ada satu bungkus kotak ikan. Ikan dibariskan itu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi nggak pernah kan pas lu miring nggak ada pantat. Semua mulut itu yang tidur miring itu semua beradu dengan Dari pantat gitu. Belakang. Oh, belakang. Pala ke belakang. Berarti nggak ada. Kalau ada depan bahaya. Apalagi nggak ada pantat ya bahaya ya. Ada depan bahaya. Bahaya. Iya. Nggak berarti gayanya gaya miring lah. Miring. Tapi enak juga gaya miring. Iya. Tapi waktu itu benar-benar gimana ya? Benar-benar sedih lah. Sedih. Keadaan seperti itu, dengan situasi seperti itu, bahkan sampai ke luar keluarga juga minta buat harus pindah kamar aja. Oh iya. Gua ngalami kesulitan gitu. Karena bukan gua aja sih, banyak orang. Iya. Yang ingin pindah kamar tapi menemui banyak kesulitan. Banyak kesulitan juga ya. Banyak kesulitan biaya lah terutama. Biaya. Oh, berarti ada biaya-biayanya juga ya? Ya, tidak. Waktu itu ada. Ada juga. Waktu itu ada. Kamar A, kamar B, Cuman kamar C gitu. sekarang terakhir gua balik, alhamdulillah udah ada perubahan yang benar-benar luar biasa. Jadi karena itu memang waktu zamannya awal 2017 itu mana oknum-oknum yang ya gitulah. Jadi yang bekerja sama dengan napi-napi lama yang mengelola warga-warga binaan yang baru. Jadi hal tersebut tercium oleh pemerintahan pusat, jadi mungkin di babat habis aturan-aturan seperti itu. Jadi sekarang sih enak, kalau mau nyoba silahkan. Nggak mau. Kalau gue udah nggak mau. Tapi pertama doang gitu ya, miring karena sesak aja ya. Tiap. Pokoknya sebelum kita bisa pindah kamar. Oh, berarti masih belum ponis ya? Tahanan aja apa gimana? Belum ponis. Oh, belum ponis. Kalau udah ponis ada pergeseran. Oh, gitu. Jadi menunggu itunya. Jadi kayak penampungan gitu ya. Penampungan untuk menunggu ponis gitu ya. Waduh, luar biasa ya. Enggak, gua ngeri aja gitu tadi. Tapi lu dapat jatah apa lagi kalau tidur? Dapat jatah miring terus duduk. Pernah duduk? Jongkok. Jongkok. Duduk dengan kaki lipat. Tumit, jadi kita tangan tuh ketumit. Oh, kayak merenung lah gitu ya? Kayak merenung gitu. Dan itu udah nggak ada celah.
kiri kanan udah orang duduk, depan belakang juga orang duduk semua. Oh, itu dari malam sampai pagi kayak gitu tidurnya? Ya. Luar biasa ya, Bapak Ini- Kemot ini. Ini gue bukan salah satu pembongkaran salah satu masa lalu yang buruk atau gimana, Iya, karena gua katakan kalau untuk sekarang udah lebih baik. Iya, Udah ini lebih baik, aturan pun udah lebih baik. udah lebih baik ya. Ini pengalaman dulu aja Cuman ya. pengalaman dulu aja yang gua alamin ya seperti itu. Oh iya, benar-benar. Dan itu memang ada tindakan. Setelah diketahui oleh pusat itu ada tindakan dan alhamdulillah membaik lah. Sudah membaik sekarang. Ada pembinaannya dari negara juga. Udah. Berarti setelah nunggu terus diponis berapa tahun dulu itu? Waktu itu 5 tahun subsidiar 2 bulan. 5 tahun subsidiar 2 bulan. Ya. Lama ya? Lumayan. 5 tahun. Lu coba bayangin 5 tahun di dalam. 5 tahun gue jalanin, 5 tahun 2 bulan gue jalanin 3 tahun 11 bulan. 3 tahun 11 bulan. 3 tahun 4 11. tahun kurang sebulan doang ya. Berarti pengurangannya kisaran 1 tahun lebih ya. Ya. Berarti itu ada remisi ya. Remisi namanya? Ya, remisi. Remisi ya. Nah, Oh. Karena untuk narkoba untuk tiga jenis kejahatan di negara ini yaitu narkoba, koruptor dan teroris itu tidak yang ponis di atas 5 tahun tidak ada untuk pengurusan bebas bersyarat atau PB. Oh. Jadi hanya justice collaboration namanya. Justice collaboration di mana kalau justice collaboration itu diurus, kita hanya mendapatkan remisi. Ya alhamdulillah lah. Udah dapat remisi segitu alhamdulillah ya. Alhamdulillah daripada justice collaboration-nya pun nggak diurus, kita harus jalanin subsidiar 5 tahun 2 bulan ya kita jalanin subsidiar 5 tahun 2 bulan. Oh, gitu. Tapi karena Nah. ada keringanan dari negara, bisa untuk mendapatkan salah satu keringanan yaitu mendapatkan remisi dengan mengurus justice collaboration namanya. Oh, gitu. Jadi remisi Agustus, remisi Lebaran Oh. itu keluar gitu. Terus itu gimana tuh setelah udah diponis 5 tahun ya awalnya ya, diponis. Dang masuk ke dalam kamar berarti ya. Udah nggak gecet-gecetan lagi, masuk ke dalam kamar. Terus gimana itu? Jadi apakah ada perenungan biasanya kan di dalam? Tapi ada juga sih ya yang udah masuk, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar. Kalau gua alhamdulillah waktu itu pada saat ketangkap pun malamnya besok malamnya atau malamnya juga udah gua renungin langsung. Bahkan dari salah satu pihak kepolisiannya pun bukan yang nangkap gua ya. Mungkin ada yang ada kebetulan ada di kantor. Bahasanya cuma enak menasehati. Ya udah yang udah lu laki-laki katanya. Lu terima, lu jalanin. Gitu. Nah, terus setelah itu kan masuk ke dalam penjara gitu ya. Setelah itu ngapain lagi? Maksudnya setelah apa ya? Setelah masuk makannya kayak gimana gitu? Apakah ada ayam-ayamnya atau ada? Ya, gue pengen tahu aja makannya kayak gimana coba? Makan di Makan di dalam. Iya. Makan di dalam itu sehari 3 kali. sehari 3 kali. Enak dong. kalau Pagi, sehari 3 kali. siang, dan sore. Pagi, siang, dan sore. Ya. Makan apa biasanya? Pagi nasi. Nasi. Enggak. Sarapan dulu, sarapan bubur gitu. Itu di luar, Bro. Oh, di luar ya. Kalau di dalam nasi aja udah. Oh, iya. Nasi apa? Nasi goreng gitu. Apa kayak gimana? Nasi putih. Nasi putih. Kadang nasi goreng, cuman ya namanya di dalam nasi goreng sama nasi putih hampir sama. Nah, lu makan pagi-pagi. Lauknya lauk apa? Biasanya kalau pagi itu kebiasaannya pagi itu telur. Telur. Enak dong makan telur. Telurnya setengah apa? Telur ceplok, Telurnya telur dadar. kalau gua bilang 1 dibagi 5 sih kayaknya. Hah? 1 dibagi 5. Telur apa itu? Telur di dadar nih. Kisaran kita bilang telur 1 nih ya. Itu digoreng. Nah, dipotong kira-kira bagi 4 atau 5 lah. Oh, siangnya makan lagi. Enggak, itu pagi. 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 Itu pagi dibagi 5 orang maksudnya. Oh, pagi dibagi 5 orang. Telur itu. Contohnya. contohnya. Contoh kecilnya telurnya kan segimana gitu kan tadi. Iya. Jadi telur 1 kalau kita goreng dadar tuh terus kita potong 4 atau 5. Jadi gini, Bro. Nah, itu kasih porsinya. Jadi gini lah. Nah, Mau yang loba mah pakai pakai sagu.
terigu. itu porsinya segitu. Jadi iya, iya. potongannya itu segitu udah. Mhm. Nah, setelah makan juga pasti ya nggak enak ya, maksudnya makan ya enak gak enak lah gitu ya. Ya gitulah. Ya gitu deh. Namanya masak untuk orang-orang yang bermasalah kan. Bikinnya juga bermasalah juga. Cuman nikmatin aja lah. Nikmatin aja ya. Iya. Berarti udah kayak gitu ya suka dukanya, tapi nggak ada suka duka di Ebol kan? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Cuman suka dukanya kalau sakit. Sakit. Nah, kalau sakit terus kalau di dalam itu kan namanya lingkup orang banyak ya. Apalagi over kapasitas. Iya, iya. Sekarang hutan atau lapas itu gatal. Ada pantal ya? Badan kita kena gatal-gatal. Iya, iya. Itu yang agak sedikit menyiksa juga. Berarti tadi makan udah ya kayak gitulah, tidur juga pasti kayak gimana lah pasti. Kalau udah pindah kamar sih tidur agak ya? lumayan enak Lumayan lah ya. gitu. Nah, setelah tadi udah kita panjang cerita lebar itu, ada perubahan nggak setelah masuk sel? Apakah mau nyoba lagi apa gimana? Perubahannya? Kalau gue sih gini ya, kalau gue sih berpikirnya begini, dari awal juga udah gue renungin. Nah, jadi dari awal sampai 3 tahun 11 bulan itu Iya, gue iya. jalanin, itu semuanya banyak hal yang gua bilang boleh katakan semua hal tidak enak, Tidak enak ya? tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Sebagai manusia merasakannya tidak mengenakan, sangat tidak mengenakan. Makanya gue ngambil sikap, ya udah, gue harus mereformasi diri gue sendiri. Gue nggak peduli orang lain bilang cemen lah atau gimana lah, terserah gue bilang. Iya, iya. Tapi gue punya prinsip, gue pengen berubah, gue pengen sembuh, gue udah nggak pengen kecanduan lagi. Karena apa? Karena 3 tahun 11 bulan itu gue rasa nggak enak sebagai manusia gitu. Gue manusia, Iya, iya. merasakan 3 tahun 11 bulan itu nggak sangat tidak enak. Sangat tidak enak. Sangat tidak enak sekali sebagai manusia. Makanya terkadang gue bingung. Ini juga untuk acuan bagi adik-adik Iya, kita iya. yang di luar sana atau Iya. yang teman-teman atau yang masih di dalam juga kan. Gue punya prinsip gini, sesuatu hal yang tidak enak yang dirasakan kita sebagai manusia, ketika kita sudah lepas dari itu, kalau gue pribadi menekankan dalam diri gue nggak mau kembali merasakan hal tersebut, karena itu tidak enak. Buat apa kita merasakan hal yang tidak enak sih? Yang enak aja banyak kok. Iya. Gitu kan. Makanya sangat disayangkan buat kawan-kawan yang sudah alhamdulillah bisa menyelesaikan ujian, bisa menyelesaikan hukuman, pulang sampai ada informasi ketangkap lagi. Nah, sangat disayangkan gitu. Karena kalau gua pribadi berprinsip sesuatu hal yang tidak enak yang dirasakan manusia, yaitu gua sebagai manusia, gua nggak mau merasain lagi. Nggak mau lagi ya? Nggak mau lagi. Nggak Mendingan gua nikmatin aja hidup yang ibaratnya bersih-bersih lah gitu. Nggak kecanduan, nggak megang narkoba, nggak. Dan alhamdulillah bukan narkoba aja yang udah gua coba tinggalin, dari minum juga udah. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya sudah ada perubahan lah setelah masa uji coba dulu ya. Ujian lah maksudnya. Penyembuhan ya. Cuman caranya memang harus seperti Harus itu seperti yang itu ya. berjalanin ya. Alhamdulillah ya gua ngerasain sembuh. Jadi berarti ternyata narkoba itu gak enak ya maksudnya. Kayak gitu ya. Nggak usah coba-coba gitu ya. Intinya begitu ya. Jangan ya. Janganlah. Jangan Jangan coba-coba, jangan coba-coba mencoba, jangan apalagi sampai kecanduan. Karena narkoba itu gue bilang jahat. Jahat ya. Jahat, baik ke diri pribadi, bahkan kepada teman, keluarga, semuanya lah. Oke, Itu luar bisa biasa. merusak. Intinya no narkoba ya. No drugs. No drugs ya. Jangan uye-uyean ya. Oke, terima kasih Bro Kemot Oke. yang udah berbagi cerita di channel kita. Siapa tahu bisa menginspirasi untuk rekan-rekan lain. Thank you Bro Oke. Kemot.